Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, kita masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang lingkaran. Nah, anak-anak ibu bisa perhatikan bahwa di sini ada berbagai bentuk contoh lingkaran. Yang pertama ada yang diketahui diameternya, yang kedua ada diketahui jari-jarinya, dan ini contoh lingkaran pada kehidupan kita sehari-hari seperti jam dinding, kaset, uang koin, dan pasti masih banyak lagi yang lain yang bisa kita jadikan contoh sebagai lingkaran. Nah, pasti di rumah anak-anak ibu semua mempunyai benda-benda yang berbentuk lingkaran. Oke ya. Selanjutnya, pengertian lingkaran. Nah, lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan titik pusat lingkaran. Nah, di sini ini ataupun ini merupakan sebuah titik-titik yang berjaraknya sama ke titik pusat. Nah, jadi dia dengan titik-titik yang sangat dekat atau rapat tadi jaraknya, maka dia membentuk sebuah garis gitu ya. Oke. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa lingkaran merupakan salah satu kurva tertutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian yang dalam dan bagian luar pada lingkaran. Nah, pasti anak-anak ibu tahu bahwa ini contohnya di sini saja. Ini merupakan bagian dalamnya. Nah, bagian luarnya ya di luar dari lingkaran ini. Nah, itu. Oke ya. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Nah, pasti di sini kalian anak-anak ibu perhatikan nih gambarnya di samping. Karena di sini tidak semua yang mempunyai keterangan, maka ibu bikin keterangannya di sini. Yang pertama, titik O merupakan pusat lingkaran. Nih, merupakan pusat lingkaran. Kemudian yang kedua, garis OA, OB, dan OD ini merupakan sama, yaitu jari-jari lingkaran. Kemudian garis AB merupakan diameter lingkaran. Kemudian untuk yang keempat itu garis lurus BD. Nih, BD itu merupakan tali busur. Kemudian garis lengkung AD, BD, nah itu disebut dengan busur. Kemudian garis OE ini disebut dengan apotema. Kenapa? Dia apotema itu dia membagi dua sudut menjadi sudut, dia membagi segitiga. Dia kan membentuk segitiga nih segitiga kan. Dia membagi sudutnya itu menjadi sudut siku-siku. Nah, ibaratnya kita kayak bikin garis tengah gitu. Ngerti kan maksud ibu gitu. Kemudian yang ketujuh, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari atau satu busur. Nih, jari-jari OD, OB, nah, ataupun OD ataupun OA. Nah, itu disebut dengan juring. Kemudian untuk yang ke-8 itu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan dua jari-jari. Nih, tali busur, jari-jari nih dibatasinya kan, berarti yang diarsir nih. Yang diarsir nih disebut dengan tembereng. Oke, paham ya? Selanjutnya, menentukan hubungan antar sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan satu titik pada lingkaran. Nah, coba perhatikan gambar ya. Sudut yang pertama sudut MFN nih, MFN dan sudut MEN merupakan sudut keliling nih. Kemudian yang kedua sudut MON ini merupakan sudut pusat nih. Titik O ini merupakan titik pusat. Kemudian yang ketiga sudut MFN dan sudut MEN itu menghadap busur yang sama, yaitu busur
MN. Begitu pula dengan sudut MFN dan sudut MON. Dia juga menghadap busur yang sama, yaitu MN. Yang terakhir, sudut MEN pun dengan sudut MON itu masih menghadap busur yang sama, yaitu MN. Itu ya. Kemudian hubungan sudut pusat dengan sudut keliling menghadap busur yang sama berlaku. Yang pertama, sudut pusat sama dengan 2 dikali sudut besar sudut keliling. Nah, karena kalian pasti, anak-anak ibu pasti lihat bahwa sudut keliling ini dia lebih kecil dari sudut pusat. Nah, kemudian untuk besar sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat ini, besar sudut pusat ini. Nah, ibaratnya sudut MFN dengan MEN kalau digabung dia bisa dia besarnya sama dengan sudut pusat ini. Ibaratnya seperti itu ya. Kemudian lanjut ke menentukan panjang busur dan luas juring. Nah, perhatikan ilustrasi samping ya. Di sini ada yang diketahui sudut pusat AOB atau biasa ditulis seperti ini. Kemudian busur AB atau biasa ditulis seperti ini, kayak melingkung gitu di atasnya. Kemudian sudut pusat ini sama. Ini untuk luas juring AOB yang diarsir. Oke. Dari ilustrasi di samping, panjang busur AB ini dia bersesuaian dengan sudut pusat alfa ini. Nah, begitu pula juga untuk luas juring AOB. Dia juga bersesuaian dengan sudut alfa, gitu ya. Kemudian ukuran besar sudut pusat lingkaran itu kisarannya dari 0 sampai 360 derajat. Jadi anak-anak ibu pasti bisa kan, kalau dia full lingkarannya berarti dia derajat ukurannya tuh 360 derajat. Nah, kalau dia seandainya separuh aja busurnya itu biasanya kan 180 derajat. Oke ya. Kemudian keliling dan luas lingkaran. Ini sebenarnya luas ya, salah ketik. Kemudian yang pertama keliling lingkaran. Rumusnya itu 2VR. V ini keterangannya tuh dia sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, kalau R tadi kan sudah ibu jelaskan bahwa R itu merupakan jari-jari. Kemudian untuk luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Nah, V yang 3,14 ataupun 22/7 dikali dengan jari-jari kuadrat. Jari-jari kuadrat dengan diameter berbeda ya. Nanti mana tahu kan kuadrat bu, diameter aja lah bikin gitu kan, dia nggak sama. Oke ya. Kemudian menentukan panjang busur. Nah, panjang busur AB nih, panjang busur AB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran ini. Nah, rumusnya tadi kita ketahui bahwa 2VR. Rumus keliling ya. Kemudian untuk menentukan luas juring. Nah, ini juring yang kita ketahui itu luas juring AOB. Sama dengan, dia juga sama sudut AOB dibagi dengan 360 derajat, tetapi dia mengalinya bukan dengan keliling lingkaran, tetapi dengan luas lingkaran. Gitu ya. Nah, itu saja materi lebih dulu ibu sampaikan. Nanti kalau misalnya ada anak-anak ibu yang ingin bertanya untuk penjelasan lebih lanjutnya atau masih kurang ngerti, tanya ibu ya. Nanti ibu jelaskan lebih rinci gitu. Soalnya sekarang nih masih rada-rada gimana ya. Oke. Tetapi ibu harap anak-anak ibu semangat belajarnya. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.